Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, luar biasa ya ibu-ibu. Gimana ibu? Dadanya sudah cukup sesak dengan penjelasan Ustazah Fira tadi? Sesak napas ya bu ya? Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan menambah sesak napas kita semua. Soalnya bu, bukan apa-apa, biar kita lebih semangat lagi dalam membentengi, melindungi. Pertama, minimal dari keluarga kita dulu. Sebelumnya saya mohon maaf kalau suara saya agak kurang jelas. Lagi dikasih hadiah dari Allah, hari ini kena flu berat sebetulnya. Ya, jadi insya Allah saya mau menyampaikan tentang gimana kita membentengi anak-anak kita dari pengaruh LGBT. Sebetulnya tadi sudah banyak disampaikan juga oleh Ustazah Fira tentang Al-Quran dan hadis. Jadi yang akan saya sampaikan di sini lebih kepada realitasnya sekarang saat ini sudah seperti apa. Tadi LGBT sudah tahu ya bu ya, karena saya waktu bulan puasa tahun kemarin 2013 di BI, ketika kita menjelaskan tentang LGBT, ada ibu-ibu yang nanya, Bu, itu kalau LGBT lembaga apa ya? Miris bu, ibu-ibu yang harusnya lebih aware ya, karena kan kita menjadi madrasah bagi anak-anak kita. Justru tentang LGBT nggak tahu, malah disangka suatu lembaga. Jadi saya ulang lagi, LGBT ini ya bu ya, lesbian, gay, bi, seksual dan transgender. Kalau biseksual jadi perempuan, misalnya perempuan dia suka dengan laki-laki, tapi dia suka juga dengan perempuan. Itu namanya biseksual. Nah, kalau kita lihat bu, foto posisinya berarti di sebelah kanan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian ya. Ini adalah transgender terbaru dari Jerman dan transgender paling muda di dunia. Dia sadar ketika usianya 5 tahun, dia sudah tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Dia merasa salah kalau dirinya itu terlahir sebagai laki-laki. Bayangkan ibu-ibu, 5 tahun dia sudah mulai minta ganti kelamin sama ibunya. Namanya dulu Tim Peters, sekarang diganti Kim. Jadi dari Tim ke Kim. Bisa di googling, ini adalah artis bu. Nah, jadi hati-hati ya ibu-ibu, bapak-bapak yang masih punya anak unyu-unyu, hati-hati, diperhatikan idolanya siapa sebetulnya. Ini dia laki-laki beneran atau perempuan beneran? Jangan-jangan seperti Kim ini. Ya, jadi saya ulangi kembali untuk mengingatkan kita, LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transgender. Dan ini sudah terjadi banyak bu, di Indonesia juga sudah banyak. Nanti saya share data-datanya. Nah, ini tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustazah Fira ya sebelumnya. Yang jelas pertama pasti menentang ajaran Allah, Al-Quran, Rasulullah, itu sudah pasti. Yang kedua adalah terjadi ketimpangan bu. Kita bisa bayangkan kalau misalnya perempuan menikah dengan perempuan saja, apa jadinya laki-laki? Atau laki-laki dengan laki-laki saja, apa jadinya perempuan? Memangnya bisa hamil kalau laki-laki dengan laki-laki? Tidak. Begitu juga sebaliknya, perempuan dengan perempuan sama bu, gak akan bisa hamil kecuali dia disuntik sperma. Seperti sekarang di Amerika sudah ada ya bu ya, namanya bank sperma, dan ini sudah lama berdiri sekitar antara tahun 80-90-an. Dan itu juga akan berdiri juga di Indonesia kalau RUU KKG akan dilegalkan. Ya. Ngomong? Oh, enggak usah. Ya. Dan yang terakhir juga bahaya LGBT, merebaknya penyakit berbahaya. Ibu-ibu, bapak-bapak, Desember itu adalah bulannya mereka ya, tanda kutip. Karena ada apa bu? Tahu nggak bu? Di Desember, tanggal 1 Desember itu ada hari apa? Hari apa bu? Hari AIDS, betul. Hari AIDS. Hari AIDS, dan mereka akan melakukan sosialisasi kondom. Tahun berapa bu? Kemarin kita yang ramai ya bu
ya sosialisasi kondom, sampai ada busnya dengan artis kita yang super seksi dipampang di situ, lengkap dengan kondom, pembagian kondom gratis. Bahkan di dekat sini di salah satu mall saya dapat fotonya waktu tahun kemarin, berarti ya 2013. Itu sosialisasi kondom dalam bentuk panggung seperti ini, Pak, Bu. Ini isinya apa? Tempelan kondom gratis. Dan bisa diambil oleh siapapun yang lewat di mall itu. Mallnya dekat sini. Mallnya dekat sini. Mall besar. Mereka sudah sedemikian rupa. Karena kepentingannya untuk apa? Untuk kaum homoseksual. Ya walaupun mereka bungkus ini hari AIDS, tapi AIDS juga munculnya kan bukan karena, kalau misalnya orang berperilaku seksual yang wajar, yang sehat, kemungkinannya kecil akan terjangkit penyakit seperti AIDS ini. Nah, jadi 3 hal ini yang sangat berbahaya. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai ya ibu-ibu, bapak-bapak, ke keluarga kita. Nah, ini pemicu perilaku LGBT. Secara garis besar ada 3 hal. Yang pertama adalah keluarga. Yang kedua adalah melalui media. Pemicu ya, ibu-ibu, bapak-bapak, pemicu bisa dari keluarga, bisa dari media, seperti yang tadi sudah diungkapkan oleh Ustazah Fira, melalui film, melalui buku. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kayaknya kita harus sering-sering main-main ke salah satu toko buku besar yang jaringannya juga besar di seluruh Indonesia. Saya bulan November antara Oktober dan November itu ada salah seorang penulis perempuan Indonesia yang menerbitkan buku luar biasa, Bu. Jadi ini saya nggak ada di PowerPoint saya. Itu ada 5 buku dan memang dia menerbitkannya secara bertahap sejak tahun sekitar 2005. Bukunya terakhir kemarin yang 2014. Dan ketika buku-buku itu disatukan, sampulnya luar biasa, bapak-bapak, ibu-ibu, pemandangannya. Itu kalau disatukan ternyata tubuh wanita. Dan itu terpampang. Saya ada gambarnya, cuma di sini saya nggak share karena waktu kita juga terbatas ya. Nah, itu melalui buku-buku, apa jadinya kalau misalnya anak-anak kita yang masih kecil, balita, SD, SMP, bahkan remaja, mereka mempertanyakan, dan menarik, apalagi untuk remaja pria, kan rasa penasarannya tinggi umur-umur segitu. Nah, melalui media kita harus hati-hati. Dan kemudian melalui social life. Apa social life? Lingkungan, bapak-bapak, ibu-ibu. Dan seperti tadi sudah dikatakan oleh Ustazah Fira bahwa LGBT adalah menjangkit. Jadi hati-hati, kita sudah harus aware, buka mata lebar-lebar sebagai orang tua. Buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar ketika anak-anak kita mempunyai sahabat. Jika anak kita laki-laki, sahabatnya yang melambai. Kalau anak kita perempuan, sahabatnya yang perkasa. Itu kita sudah harus aware. Ya, ini ya. Jadi pemicu dari keluarga. Ini secara garis besar saja. Yang pertama, tidak ada penanaman akidah. Contohnya saja, contoh kecil orang tua sekarang ya, Bu ya. Lebih ramai mana? Akhir minggu di masjid atau di mall? Iya. Jangankan akhir minggu, bulan puasa saja, kalau buka puasa yang ramai itu di mall. Sibuk buka puasa di mall, bukannya di masjid. Bagaimana kita menanamkan akidah yang benar pada anak-anak kita? Sementara yang terlihat di mall pemandangan yang sudah biasa. Saya pernah ketemu di daerah Blok M, Bu, Pak. Itu 5 orang berlima-limanya melambai semuanya. Cowok ya, melambai semuanya. Dan itu banyak. Saya jumpai di depan pintu mall gitu. Gitu ya, dengan ciri khasnya lah begitu.
naik gerombongan nanti mereka ke mobil. Dan saya juga punya pengalaman anak-anak di lapas dan juga anak-anak mentoring remaja. Saya mentoring remaja dari tahun 2010 di dekat rumah, ibu-ibu, bapak-bapak, remaja SMK, SMA berarti ya. Nah, anak ini sejak kelas 1 agak lumayan dekat dengan saya. Kelas 1 itu berarti kelas 10 ya sekarang ya. Kelas 1 itu rambutnya panjang, Bu. Ketika kelas 2 mau ke kelas 3 saya kaget, tiba-tiba dia datang ke saya. Bun, saya biasa dipanggil bunda sama anak-anak. Bun, cakep nggak bun saya? Saya kaget kan. Enggak, biasa aja, emang kenapa? Saya ganteng ya bun sekarang. Waduh, saya langsung, hah? Enggak, kamu perempuan, kamu cantik. Karena kamu perempuan maka kamu cantik. Kalau yang ganteng itu adalah laki-laki. Tapi setiap Jumat saya ketemu, nanti dia bilang, bunda, aku ganteng, ayo dong bunda bilang dong sama aku tuh ganteng, katanya. Dan saya berulang kali juga setiap saya ketemu, tidak, kamu cantik karena kamu perempuan. Dan sampai saat ini dia tetap berpendirian bahwa dia ganteng. Sampai suatu ketika dia lain saya, dia nanya, bun boleh curhat? Boleh, kata saya. Nah, baru Bu berceritalah. Jadi latar belakang keluarga luar biasa. Punya seorang ayah yang luar biasa KDRT. Kawin cerai. Sampai dia punya dendam pribadi sama bapaknya. Saya kalau cerita ini dingin Bu Fira. Soalnya selalu kebayang dan anaknya masih keep in touch sama saya sekarang. Jadi saya kalau cerita anak-anak ini miris gitu, kasihan mereka. Orang tuanya, ayahnya seperti itu, keras perilakunya, sampai main tangan, sampai main tendang, sama siapapun kalau marah. Sampai dia, enggak Bu, saya nggak punya bapak, saya punyanya paman. Sampai akhirnya dia memutuskan seperti itu. Begitu juga yang tadi kita lihat, bapak-bapak, ibu-ibu, yang transgender tadi, si Kim Peters tadi, ternyata latar belakang orang tuanya pun seperti itu. Kim Peters alias Tim Peters tadi tidak mendapatkan sosok orang tua yang benar, yang baik. Dia tidak melihat sosok, oh bapak tuh ini ya, oh ibu tuh ini ya. Dia nggak dapat. Makanya dia mencarilah bagaimana, dan dia dendam juga terhadap ayahnya, maka muncullah sifat-sifat tomboynya itu. Nah itu tadi, yang pertama tidak ada penanaman akidah. Kemudian peran orang tua yang tadi saya bilang. Jadi dia miss, bapak tuh seperti apa, ibu tuh seperti apa. Dan juga salah permainan. Bu, jujur ya, jujur. Saya dulu lucu kalau melihat anak kecil, anak laki-laki kecil itu pakai selop. Lucu ya Bu ya. Dulu pakai selop ibunya, nenteng tas ibunya, terus dia jalan kutuk gitu ya, anak-anak balita 5 tahun, 4 tahun gitu. Itu lucu dulu Bu. Tapi setelah kita mempelajari LGBT, ternyata itu salah satu pencetus. Hati-hati. Malah saya kemarin saya seneng gitu dapat foto dari teman saya, anaknya laki-laki, tapi dipakein kerudung sama dia. Cici lucu ya? Hah, saya bilang enggak. Anak kamu laki-laki kok dipakein kerudung, tapi lucu, pipinya cabi katanya. Jadi itu yang kadang-kadang kita jadiin bahan guyonan. Begitu juga perempuan. Wah, maco gitu ya, mainnya apa segala macem. Kebalikan dengan permainan yang seharusnya laki-laki mainkan. Nah itu jadi aware Bu. Kalau misalnya memang anak-anak laki-laki, ya sudah, mainlah dia ala-ala anak laki-laki. Jangan dia main game ala-ala Barbie. Ada ya Bu ya? Sekarang kan orang tua kalau kita menyinggung soal parenting, orang tua zaman sekarang mungkin sebagian ya Bu ya, sebagian orang tua itu kan ngambil yang gampangnya. Jadi kalau ada anak rewel dikasih iPad. Nah di iPad itu atau tablet kita lupa lah, di situ ada program-program apa. Nah khawatirnya di dalam program permainan laki-laki tertarik bermain boneka-boneka masang-masangin baju. Pernah Bu yang punya anak kecil?
Ya, itu kan ada ya, masangin baju perempuan, masangin baju pasangannya. Nah, itu juga jangan sampai dimainkan oleh anak laki-laki. Nanti lama-lama Bu, kalau udah dewasa, nanti dia lama-lama ke salon. Ya, coba perhatiin salon. Kalau udah kerudung gini kita juga susah ya Bu ya mau ke salon ya. Kalau salon-salon kita zaman dulu pun masih seperti itu, sekarang juga Bu, salon banyak yang seperti itu. Ya, lalu yang keempat adalah orang tua bersikap permisif. Permisif ya udah deh, biarin aja. Biasa itu mah anak sekarang. Anak sekarang nggak pacaran. Aduh, malu saya jadi orang tua, anak saya nggak pacaran, nggak laku. Gitu bilang. Terus anak-anaknya dandan laki-laki pakai tindik sana, tindik sini, tato sana, tato sini, nggak apa-apa, lagi ngetren. Lihat aja di TV banyak artis yang pakai tato. Jadi permisif, biarin aja, biarin aja, biarin aja. Jadi awalnya adalah keluarga 4 hal Ibu. Tidak ada penanaman akidah yang benar. Orang tua lupa posisinya itu seperti apa. Sang ibu lupa, sang ayah juga lupa. Yang ketiga adalah permainannya salah, terbalik. Nah, yang terakhir dari faktor pemicu dari keluarga adalah membiarkan, permisif. Ya, yang kita ngebut ya Bu ya. Nah, yang kedua adalah salah satu pemicunya juga melalui lingkungan. Seorang pakar Amerika Bu bilang bahwa LGBT lebih kepada homoseksual dan lesbian 75% dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jadi seperti yang tadi disampaikan, hati-hati melihat teman sepermainan. Makanya kenapa juga Rasulullah menyarankan kita memilih teman main, bukan kita saja, tapi anak kita, Bu, Pak. Jadi kalau bisa, kata seorang pakar psikolog, jangan sekedar tahu nama. Nama teman kamu siapa? Bambang, gitu ya. Maaf ya Pak ya kalau ada yang namanya Bambang. Bambang gitu. Oh, tenang. Anak saya laki-laki. Nama temannya siapa? Bambang gitu. Tapi begitu malam-malam dia jadi siapa? Bimbi, gitu ya Bu ya. Itu harus hati-hati. Lihat teman tuh, mas-mas yang ketawa di sana jangan dipraktekin, Mas. Gak boleh kalau udah tahu LGBT jangan dipraktekkan. Ya, jadi kita harus aware, tahu siapa teman anak-anak, bukan sekedar tahu nama, latar belakang keluarganya seperti apa, temannya di rumah sama siapa. Sekarang banyak orang tua yang semuanya bekerja, betul Bu? Betul? Ngantuk ya Bu? Belum ya Bu? Banyak yang orang tuanya bekerja sehingga anak tinggal dengan saudara, ada dengan khodimat, asisten rumah tangga, atau juga dengan nenek, kakek. Boleh nanya nggak Bu? Bu, yang dititipin cucu siapa Bu? Ada nggak di sini yang dititipin cucu? Jadi kalau saya ngobrol, iya saya MC Bun. Apa tuh MC? Momong cucu. Oh nggak mau? Iya Bu. Ampun Bu, ampun. Nggak mau ya Bu. Pak, ada Pak di sini. Casey istilahnya, kakek ngomong cucu. Kakek jaga cucu ya Pak ya. Nah, itu harus terjadi komunikasi aktif. Jadi seperti apa pola asuh orang tua yang diinginkan, dikomunikasikan juga dengan orang-orang yang berada di rumah. Nanti kita lihat tipsnya seperti apa. Tapi itulah bagaimana cara kita menjaga, melindungi anak-anak kita dari lingkungan negatif. Kan nggak mungkin ya Bu ya, anak kita simpan di lemari kaca, kita geret-geret terus lemari kacanya sampai ke sini. Atau kita dorong anak-anak kita ke sekolah tetap pakai rantai. Nggak mungkin ya Bu ya. Pasti di sekolah juga dia bergaul. Nah itu makanya kenapa kita harus aware terhadap lingkungan sosial. Siapa dia? Itu pertanyaannya Bu. Ketika ada teman anak-anak kita datang ke rumah, langsung interogasi Bu. Tapi jangan seperti di 86 ya Bu ya. 86 itu yang polisi duduk.
Atau interogasi ta'aruf calon mantu gitu ya Bu ya. Siapa nama? Tinggal di mana? Orang tua? Nggak seperti itu juga. Tapi lewat dialog-dialog yang ringan lah, kita gali latar belakang keluarganya seperti apa sih, saudaranya berapa, ada kakek, ada siapa di rumahnya, ada kakaknya, ada adik, hobinya apa. Nah itu hobi juga penting ya Bu ya. Nah jadi salah satu pemicu adalah social life tadi. Yang ketiga melalui media. Sebetulnya saya ingin sekali Bu menampilkan gambar-gambar film di sini yang lagi tayang Bu. Tadi sudah disebutkan salah satunya Supernova. Itu termasuk salah satu sosialisasi tentang LGBT, terutama homoseksual, kaum homoseksual. Jadi betapa kerja keras mereka melalui semua lini agar dapat diterima oleh masyarakat. Bu, kalau ada yang lawak-lawak di TV, ada yang udah dihapus tapi ya Bu ya, ada yang lawak-lawak di TV lah. Mereka pakaiannya sih tetap ya macho gitu, laki-laki. Tapi ketika mereka agak-agak melambai, kita ketawa nggak Bu? Ketawa nggak Bu? Pak, ketawa nggak? Wah, sampai ngakak-ngakak gitu ya. Begitu ngobrol tiba-tiba, Bu gitu. Wah, kita ketawa gitu. Wah. Nah itu mereka mulai mensosialisasikan LGBT itu Bu, Pak, jangan salah. Jadi kenapa? Kita masyarakat awam menerima, oh yang kayak gitu lucu ya gitu. Jadi ketika ada di hadapan, biasa, di TV biasa, kan udah lihat di TV banyak. Ada ketemu di jalan, duduk papasan, saya pernah Bu, saya sampai stres karena saya orangnya angkuters ya. Kan kalau biasa bawa motor namanya ojekers, kalau naik kereta namanya rockers, rombongan kereta. Saya biasa naik angkot, jadi saya menamakan diri saya angkuters. Biar nggak tegang Bu, si ibu di belakang tegang aja, biar senyum dikit. Nah jadi saya stres Bu, di depan saya laki-laki. Saya sampai WhatsApp teman saya. Jadi mulai dari naik, rumah saya di Pondok Kelapa di Kalimalang. Mulai naik angkot 26, si bapak itu maco Bu, gede tinggi, bahkan cenderung buncit. Maaf ya Pak ya, gede tinggi gitu ya. Naik Bu, tasnya apa? Princess Bu, kopernya princess. Saya langsung, princess? Udah tuh, satu ya Bu ya, saya pengen foto tapi nggak sopan. Saya belum sempat silent HP saya. Nah saya diem aja gitu. Yang kedua Bu apa? Keluarin HP dari tasnya dengan lembut loh Bu, lebih lembut dari saya. Saya mah kalau ngambil gitu ya, dikeluarin Bu, dikeluarin. Ini kan ada sampul ya Bu ya, kayak saya begini ya, ada sampulnya. Bu, sampulnya apa coba Bu? Hello Kitty. Ya Allah, saya langsung astagfirullah, langsung secepat kilat. Saya langsung WhatsApp teman saya. Aduh, ini ketemu makhluk seperti ini di mobil gimana? Kedua ya Bu ya. Ketiga, dikeluarin lagi. Biasa ya Bu, ribet ya, mama. Satu ya Bu ya, udah Hello Kitty-nya Bu, diem. Yang ketiga, telepon Bu. Iya. Kok udah diangkut? Tungguinnya. Aduh Bu. Bapak-bapak Bu, mungkin kalau misalnya anak remaja, saya masih maklum ya, tapi masih iyalah ya, tapi ini bapak-bapak keker Bu. Masalahnya adalah beliau kekar, besar. Dan saya bersyukurnya ternyata turunnya nggak bareng sama saya di Kampung Melayu. Alhamdulillah. Habis itu saya istighfar. Nah, sosialisasinya biasa Bu, kita melalui TV terus. Kalau anak-anak di rumah lepas kontrol, lihat di TV acara-acara lawakan, kekonyolannya memakai laki-laki yang berperan sebagai perempuan, dan itu dianggap lucu-lucuan. Sehingga nanti mereka juga ada peran di sekolah bermain teater, sama juga seperti itu. Nggak apa-apa, udah lu aja yang jadi ibu atau Pak. Nah nih 17-an tahun ini nggak puasa Pak, ngaku Pak. Saya nembak galak banget ya Bu ya. Yang suka 17-an sepak bola pakai daster, ada Bu? Ada nggak Pak di kampungnya Pak?
Alhamdulillah Bapak, jangan sampai ya Pak ya, kalau misalnya nanti RT RW mengadain, jangan Bu, lucu sih Bu, lucu. Bapak-bapak gimana ya, laki-laki bukan kodratnya pakai daster, disuruh pakai daster ngejar nendang-nendang bola gitu kan. Memang lucu, tapi apa jadinya kalau besoknya anak laki-laki kita pakai daster? Mau kita marahin, nanti dia balik. Kemarin juga Abi pakai daster tanding bola boleh. Kok sekarang Tono lagi? Kok sekarang Tono pakai daster nggak boleh? Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, mulainya adalah dari lucu-lucuan. Kemudian melalui film. Ini yang baru dapat penghargaan adalah film LGBT yaitu Madam X. Madam X itu tentang sosialisasi gay dan lesbian. Jangan salah Bu, Madam X ini adalah produksi Indonesia. Ini film sebetulnya diproduksi bukan tahun sekarang ya, beberapa tahun lalu, tapi sekarang lagi ngehits kalau kata anak-anak sekarang. Dan mendapat penghargaan di luar negeri karena sosialisasi tentang LGBT. Sebelumnya ada juga Bu, Sanubari Jakarta judulnya, yang dibuat oleh Lola Amaria. Jadi memang itu luar biasa filmnya, kalau dilihat di YouTube Bu, luar biasa. Itu betul-betul bagaimana kisah hidup lesbian dan homoseksual. Nah, yang selanjutnya adalah media baca, komik, novel, majalah. Apalagi kalau majalah online. Saya nggak sebut nanti merek, iklan. Saya nggak dibayar ya Bu ya. Kita buat iklan di sini. Pada beli. Iya, nanti pada beli lagi. Ya, jadi yang ketiga adalah melalui media baca. Ibu, kemarin kita lagi rame majalah anak-anak ya, komik berarti ya, jatuhnya Y. Di sini ada nggak ya gambarnya? Oh enggak. Jadi di majalah Y ada Bu, terima broadcastnya kemarin ya, sampai kita ramai di Twitter untuk ditarik. Itu kan juga termasuk sosialisasi. Jadi di situ anak-anak digambarkan, nggak masalah, itu kan yang penting atas dasar cinta. Cinta itu bukan karena sejenis, bukan karena laki atau perempuan. Cinta itu anugerah. Indah ya Bu ya kata-katanya. Ya betul, cinta adalah anugerah, tapi anugerah pada siapa dulu? Itu jadi media baca juga kita harus hati-hati karena juga merupakan pemicu. Anak-anak yang terbiasa membaca, melihat, mendengar, jadi memaklumi. Orang tua akhirnya menerima. Ya sudahlah, biasa kok, di mall juga banyak yang kayak gitu. Itu tetangga saya juga kayak gitu. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai ya Bu ya. Mohon maaf, harus berkejaran dengan waktu. Ya jadi cara membentengi sudah seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ustazah Fira sebelumnya. Ada Bu, kita umat muslim udah nggak usah jauh-jauh. Sudahlah, kita balik aja deh lagi ke Al-Quran, balik lagi ke Rasulullah. Di Al-Quran jelas tadi seperti sudah disampaikan, laki perempuan nggak ada di antara, nggak ada. Atau disebutkan di Al-Quran kelaki-lakian, nggak ada. Keperempuanan nggak ada juga Bu, Pak. Jadi ya sudah, kita balik lagi ke panduan kita, ke Al-Quran dan Sunnah. Nah kemudian kalau dari keluarga, yang pertama pasti orang tua harus jadi teladan dulu Bu, Pak. Contoh mudahnya seperti ini. Orang tua nggak pernah sholat, anaknya sholat nggak Bu? Bu, orang tua nggak pernah baca Quran, anaknya bisa jadi hafiz nggak Bu? Boro-boro, gimana? Dia di rumah nggak pernah ngeliat bapak ibunya baca Quran, nanti kalau disuruh dia bisa balikin. Loh, ibu ngapain? Nonton sinetron terus, tukang bubur naik haji, udah haji 10 kali, buburnya nggak jadi nasi juga, tetep aja tukang bubur naik haji gitu ya. Jadi ibunya selalu nonton sinetron, pengennya anaknya bisa baca Quran, nggak bakalan ibu bapak-bapak.
Nah, jadi yang pertama adalah jadikan dulu diri kita sebagai teladan anak-anak kita. Ini loh, bapak ini maco. Lihat bapak manjat genteng, dubrak. Enggak ya Pak ya, keberatan badan bapaknya. Ya, atau ibu-ibu nanti terbiasa, oh mama, bu suka ada update status ya di FB ya. Hari ini mama benerin keran bocor, genteng bocor, mamanya jagoan. Nanti dibalik bu besoknya, alhamdulillah hari ini si Abi benerin keran, genteng bocor, Abinya manjat, Ubinya nepokin dari bawah gitu, megangin tangga. Nah, jadi posisinya dikembalikan, anak-anak biar nggak bingung. Itu tadi bu, teladan tadi. Yang pertama adalah teladan, jadiin dulu diri kita teladan yang baik buat anak-anak kita. Yang kedua adalah bekali anak dengan iman yang kokoh. Jadi jangan sering-sering juga ke mall, Bu. Sering ke mall, Bu? Sering ya, Bu ya? Enggak, saya pengajian di mall. Oh ya, alhamdulillah. Enggak apa-apa, Bu, pengajian. Nah, yang selanjutnya adalah dialog. Dialog ini mungkin, Bu, Pak, sekarang memang sekarang memang zamannya gadget. Kalau sudah gadget, saya ada fotonya tapi aduh nggak ditampilin ya. Jadi sering nggak Bu, Pak, ketemu satu keluarga di restoran atau di mana di tempat rekreasi berkumpul, tapi masing-masing megang begini. Sering? Keluarga ya Bu, keluarga. Jadi ibunya senyum-senyum. Ada anak di sebelahnya. Anaknya juga mainin yang agak gedean. Anaknya gitu. Ya. Nanti si bapaknya juga aduh meeting gini-gini. Sering Bu? Itu bagaimana mau dialog? Bagaimana mau ngobrol? Bagaimana kita mau tahu anak-anak kita temennya siapa? Hari ini bagaimana? Di sekolahnya seperti apa? Apa yang dia rasakan di sekolah? Nanti pulang-pulang anak, kalau saya parenting suka begini Bu. Anak baru masuk pintu, baru mau assalamualaikum tuh Bu, baru mau assalamualaikum, keringat masih di badan, tas masih di punggung, ibunya udah buka pintu. Ada PR nggak hari ini? Nanyanya nggak pakai senyum lagi Bu. Ada PR nggak hari ini? Datar gitu ya ekspresinya. Anak nggak ditanya, nah jauh ya jalannya, aduh capek anak Umi, kasihan, sini tasnya berat ya, berat loh Bu, buku anak-anak sekarang pernah nyobain tasnya kayak gimana? Itu 2 kilo 3 kilo kali ya. Nah, bagaimana mau tercipta dialog apa yang dia rasakan? Jangan-jangan anak mengalami bully di sekolah, jangan-jangan anak mengalami pelecehan di sekolah, tapi baru mau cerita, sambutan ibu buka pintu langsung nanyain PR. Gimana mau cerita? Saya suka sedih kalau anak-anak, terutama yang mentoring yang saya pegang gitu ya, suka ngomong ini Bu, bunda jadi mama aku aja. Aduh, saya kalau jadi orang tuanya anak itu saya nangis deh Bu. Karena apa? Ternyata begitu, sampai di rumah ada PR enggak? Ditanya, udah makan belum? Tadi di jalan macet, Kak. Capek ya Kak ya? Teman-teman gimana? Guru gimana? Galak nggak hari ini? Nah, dialog yang seperti itu Bu baru bisa terbuka. Atau pulang ke rumah, Assalamualaikum, anak masuk. Waalaikumsalam. Gimana Dek? Iya Dek. Itu tasnya taruh situ. Iya udah. Makan ya Dek. Tapi anak nggak diliatin. Sibuk mata ibunya ke fokus ke layar kaca, bukan, ke layar HP. Jadi manfaatkan waktu-waktu untuk berdialog Pak, Bu. Apalagi untuk bapak-bapak. Kita sekarang sebagian besar masyarakat kita kehilangan sosok bapak. Bapak tuh di mana sih? Ada, bapak tuh ada. Tapi kok nggak dirasain ya sama anak-anak? Nah, ini juga bisa pemicu jangan sampai anak-anak kita mencari kehangatan. Dalam tanda kutip, si anak perempuan rindu sosok bapak.
Karena dia sebel sama laki-laki yang udah bohongin, adalah kucuk datang nih perempuan, tapi maco, tomboy. Iya ya, ini kok kalau ada apa-apa saya ditolongin, kalau nyebrang saya digandeng. Nah itu, dan itu bisa terdeteksi melalui diskusi Bu, dialog. Jadi Pak Bu, mulut kita gunakan untuk dialog. Jangan pagi-pagi kita udah ada sini, ada situ, gitu ya Bu ya. Bapak-bapak di sini, gitu nggak Bu? Enggak, ibu-ibu di sini mah solehah. Yang kedua, membentengi anak melalui lingkungan. Ya, jadi seperti tadi, awalnya adalah dari keluarga. Kita kokohkan dulu keluarga kita Bu. Ayah, pengokohan keluarga, ibu pengokohan keluarga, anak pengokohan keluarga. Jadi ketika keluar menghadapi dunia luar, anak tahu harus seperti apa. Anak-anak laki-laki, ya laki-laki harus maco, jangan maho. Tahu Pak, maho? Bu, maho tahu Bu? Bu, ibu harus update Bu, Pak. Khawatir nanti anak-anak kita pulang-pulang bawa istilah-istilah. Itu istilah-istilah seks yang hanya anak-anak sekarang nih yang tahu. Jangan sampai seperti itu. Jadi ibu bapak juga harus update. Anak laki-laki harus bukan maho. Apa itu maho? Manusia homoseksual. Itu istilah anak-anak sekarang Bu. Maho. Jadi kalau anak laki maco, jangan maho. Anak perempuan, ya anak perempuan juga harus perempuan dong, feminim. Walaupun kalau nanti ditelisik feminim ini arti kata apa namanya? Kalau arti kata baratnya agak jelek ya Bu ya. Tapi memang anak perempuan harus dididik ya perempuan. Kalau memang anak perempuan ya sudah dia masal. Beda nanti dengan anak-anak laki-laki yang kedepannya mereka chef. Chef enak ada yang melambai Bu. Chef kayaknya maco-maco deh, ya Bu ya. Nah, ketahuan Ibu suka nonton Health Chef ya Bu ya. Ya, jadi kalau anak laki-laki ya udah maco, anak perempuan feminin. Nah yang kedua adalah mengenalkan mahram, mengenalkan Bu. Nah batasan menjadi mahram itu hanya ada di mana? Al-Quran. Balik lagi tadi Bu, family, keluarga. Al-Quran dan Sunnah. Ada batasan-batasan mahram itu bagaimana? Siapa yang menjadi mahram si anak? Kapan dia sudah harus mengenal mahramnya? Usia berapa? Kalau ibu bapaknya tidak belajar Al-Quran, mana dia tahu batasan mahramnya siapa saja? Omnya, pamannya, sepupunya, itu kan semua ada di dalam Al-Quran. Nah selanjutnya adalah mengenalkan batasan aurat. Tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Fira, gimana di Hong Kong sana. Kalau di Hong Kong jauh ya Bu ya, pakai tiket pesawat. Bu, saya ajakin ke lapas, Bu mau? Ke lapas anak pria Bu mau? Pak mau nggak Pak? Nggak usah jauh-jauh, ke lapas aja Bu. Nah kalau di lapas anak laki-laki, khusus laki-laki, serem Bu kalau saya ceritain, dan direkam juga, nggak boleh, nanti dapat teguran. Ya jadi satu kamar semua anak laki-laki. Bahaya kalau mereka yang di luar sana sudah memang membawa sifat homoseksual tadi. Ya jadi harus dikenalkan batasan-batasan aurat. Yang keempat adalah menanamkan akhlak bergaul. Gaul sekarang lagi ngetren ya Bu ya, gaul. Nggak gaul gitu. Yang sekarang lagi ngetren lagi apa Bu? Sakitnya tuh di sini. Ya, jadi ketawa Ibu. Alhamdulillah Ibu ketawa berarti nggak ngantuk ya Bu. Jadi menanamkan akhlak bergaul. Bagaimana harus bergaul? Dek, kamu nanti kalau ada teman kamu yang maco, perempuan, adek begini. Nanti kakak, kamu kalau ketemu teman laki-laki yang melambai, kakak jangan deket-deket, begini. Nah seperti itu Bu. Jadi kita harus bentengi anak-anak.
mengikuti pergaulan. Yaitu balik lagi, kita nggak mungkin nemenin anak kita terus di sampingnya terus gitu ya. Dia mau belajar, mau diskusi, kita di sampingnya terus sudah kayak satpam. Nah yang terakhir juga menanamkan adab berpakaian. Perempuan sebaiknya keluar rumah seperti apa? Kalau tadi aurat perempuan dengan perempuan bagaimana? Laki-laki dengan laki-laki bagaimana? Nah kalau dengan pakaian, perempuan pakaiannya harus seperti apa? Kan sudah ditegaskan oleh Allah, laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan, perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Masa laki-laki rambutnya pendek, ditindik, terus pakai tato, pakai celana jeans? Ya, jadi ini beberapa hal untuk membentengi anak-anak kita di lingkungan. Di lingkungan sosial ya Ibu. Nah yang terakhir adalah melalui media. Tadi kita harus memilih Bu, memilih tontonan yang baik untuk anak-anak kita. Kalau misalnya Ibu bekerja, Ibu keluar rumah, Ibu mau menuntut ilmu seperti sekarang, Bapak di rumah anak sama siapa? Anak sama Mbak. Oke, berarti Mbak di rumah boleh nonton ini. Mbak, yang nggak boleh adalah ini. Seperti itu. Jadi tidak dibiarkan, Dek, Mama pergi dulu ya, anak di rumah sama mbaknya bebas. Karena mbak sekarang saya perhatiin ya Bu, kalau ngasih makan anak sambil jalan-jalan di taman. Pokoknya yang penting masuk. Itu suapan sendok masuk. Tapi mbaknya oh iya gitu ya, sambil ngerumpi dia sama teman-temannya. Atau sambil nonton. Matanya ke TV, ini suapin ini. Ayo Dek, nggak taunya nanti salah yang disuapin ya Bu. Nah jadi komunikasikan kita seperti apa sih aturan, pola asuh orang tua seperti apa yang kita mau. Itu dikomunikasikan dengan anggota keluarga di rumah. Siapa saja yang tinggal di situ. Ada nenek, Nek, kalau adek masih bangun, nenek jangan nonton ini ya Nek ya, gitu. Oma nonton ini aja ya Oma ya, gitu. Nah juga melalui media memilih bacaan. Jadi jangan salah Bu, komik itu juga rentan. Komik juga banyak sekali komik porno. Di toko buku, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau yang anaknya sudah doyan baca, suka baca, komiknya diseleksi dulu. Apalagi gambar ya Bu ya. Gambar itu kan langsung masuk ke otak belakang, langsung terekam oleh mereka. Nah, jadi seleksi semuanya Bu, mulai dari tontonan diseleksi, bacaan diseleksi, dan dikomunikasikan dengan anggota keluarga yang ada di rumah. Nah, jadi 3 hal itu ya Bu ya, bagaimana kita membentengi anak-anak kita secara garis besar 3 hal, melalui keluarga, melalui apa Bu? Ya, lingkungan sosial, dan yang terakhir adalah melalui media. Sehingga nanti terwujud Bu, namanya generasi Rodiyah, generasi yang mendapat ridho Allah. Nggak kebayangkan Bu, kalau misalnya nanti mereka yang LGBT salah satunya menjadi pemimpin kita, kebayang nggak Bu? Nauzubillah min zalik ya Bapak-bapak, jangan sampai. Ya jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ngebut agak ngos-ngosan. Mudah-mudahan bermanfaat buat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Memang waktunya agak terbatas, tapi insya Allah memberikan hikmah bagi kita semua.